aku Kai, aku runner up MasterChef Indonesia season 5. Halo Cumi Lovers, sekarang kalian lagi ada di Warung Jumia sama aku Kai. Aku sekarang bakalan nunjukin kalian tempat makan, tempat aku bekerja, tempat aku masak, dan tempat aku bercengkrama sama konsumen yang datang ke sini. Tapi sebelumnya aku mau nunjukin ke kalian lokasi Warung Jumia, tempat-tempat Warung Jumia yang kalian harus lihat. Ya, masuk ya. Sekarang kita udah ada di dalam limasan, aku bakalan nunjukin ke kalian tempat makan yang biasanya diisi sama keluarga yang datang. Terus udah gitu, kita juga di meja nyediain kerupuk dari beberapa daerah. Ada kerupuk udang warna, terus udah gitu ada bayam goreng yang dibikin sendiri juga. Terus udah gitu yang spesial di Jumia itu ada sambal dan lalapan gratis. Dan itu biasanya kita 3 hari sekali atau seminggu sekali itu ganti menu sambalnya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Ini hari ini menunya sambalnya lagi sambal bawang. Kalau yang ini sambal hijau. Terus udah gitu di sini juga ada beberapa pilihan lalapan-lalapan segar yang bisa kalian ambil sepuasnya asal habis, gratis. Di sini tuh sambalnya itu dibilang pedas tapi tetap ramah juga buat orang yang kayak memang nggak begitu suka pedas, jadi masih aman dikonsumsi sama semua kalangan gitu. Terus di sini ada partner aku juga lagi ngitung uang kebetulan. Hai. Ya. Nah ini kasirnya, jadi di sini tuh rata-rata biasanya duduk pesan makanan terus nanti bayarnya baru ke kasir. Adam, say hello. Hello, ini anak kasir tuh sudah gitu. Aku mau ngasih lihat juga area outdoor Jumia. Oke, sekarang ini kita masuk ke ruangan outdoornya. Jadi kalau misalkan mau ngerokok boleh di sini, atau biasanya sih di sini dipakai sama anak kuliahan yang lagi mau ngerjain tugas atau kumpul sama teman-temannya. Nah, kita ke sana. Hati-hati kepalanya. Dan mohon maaf ini karena sekarang lagi proses pembangunan. Makanya agak berisik ya. Dan bisa say hi, mau pada kemana, sini. Ini anak-anak dapur yang ngebantuin aku masak. Say hi, halo, nanti kita ke dapur ya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih lihat dulu anak-anak bar. Yuk ikutin aku lagi, kita balik lagi ke dalam. Oke, sekarang kita menuju ke bar. Tempat anak-anak aku bikinin minuman buat konsumen. Let's go. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya whole server. Jadi server tuh biasanya nunggu orderan di sini, terus udah gitu standby juga di sini. Nah ini kita masuk ke bar. Kebetulan anak-anak aku lagi pada istirahat, boleh dilihat tuh. Ada yang lagi makan, ada yang lagi main handphone, ada yang lagi cuci piring. Nah jadi di sini memang tempat bikin kopi, dari mulai kopi yang espresso, ada kopi tubruk juga, aneka minuman lainnya. Di sini juga ada jamu, ada kunyit asam, ada beras kencur, ada wedang-wedangan, ada wedang uwuh, wedang sereh, semuanya ada, pokoknya dari minuman tradisional sampai minuman modern, semuanya ada di sini. Kalau di sini jujur aja minuman favorit aku itu yang kebetulan aku ciptakan sendiri juga, bir peletok sama telang lemon. Itu seger, enak, adem, sama paling kalau misalkan minuman yang bukan bikinan aku sukanya cap badak, karena di sini kita ada cap badak. Jujur nih, aku sebenarnya ikutan MasterChef biar dapat uangnya. Nah awalnya itu aku ngelihat season-season sebelumnya juga emang kayak, wah ini kayaknya gue bisa deh gitu ikutan ajang pencarian bakat masak ini gitu, karena aku suka tantangan juga. Terus akhirnya iseng-iseng pas lagi ada pendaftaran untuk audisi aku ikutan, nggak expect masuk sampai akhirnya runner up sih. Jadi emang basic aku kan sebenarnya makanan sehat sebenarnya. Jadi dulu itu aku punya catering makanan sehat yang memang untuk kayak orang diet atau orang yang punya kebutuhan khusus kayak habis operasi sakit jantung apa segala macam kan. Jadi pada saat audisi aku bawa makanan sehat. Jadi
banyak kayak orang yang kayak udah stigmanya sama makanan sehat itu nggak enak kan, hambar segala macam. Nah itu aku bawa ke audisi, tapi emang yang udah aku elevate rasanya. Jadi walaupun makanan sehat tapi rasanya tetap enak. Itu yang aku bawa. Sampai sebenarnya aku tuh bukan anak yang berkecimpung atau sekolah di dunia kulinari. Aku sebenarnya kuliah dulu di DKV, ambil jurusan DKV. Cuma emang kesini-sini tuh hobinya kan masak. Terus jadinya emang karakter masakan aku tuh fusion. Jadinya nyampurin misalkan kayak menu western sama menu Indonesia. Jadi misalkan let's say bikin steak yang western tapi sausnya pakai saus rawon. Kayak gitu sih. Aku senengnya menu-menu yang seperti itu. Awalnya aku pikir setelah jadi runner up itu bakalan kayak rainbow dan segala macam lancar. Ternyata enggak, itu ternyata awal dari semuanya. Jadi emang itu cuma title doang dan aku tetap harus ngerintis lagi ulang sendiri. Terlebih kayak sebelumnya kan aku ninggalin pekerjaan yang catering itu kan. Jadi aku bener-bener harus mulai dari nol lagi, tapi untungnya waktu itu aku masuk manajemen kan. Jadi sempat sedikit loss juga karena dari manajemen itu aku difokusin ke dunia acting dan dunia host kan. Terus sempat ninggalin dunia masak juga karena aku waktu itu main sinetron. Terus udah gitu jadi host makan juga. Sampai akhirnya itu break, terus aku akhirnya bikin si tempat makan deh. Ada beberapa sih tempat makan yang aku bikin. Salah satunya di Jakarta, aku pernah bikin ramen juga. Tapi itu sifatnya kayak food consultant ya. Itu jadi food consultant juga, itu pengalaman baru juga buat aku. Jadi food consultant di tempat ramen, terus akhirnya bikin juga bakmi di Pasar Santa. Sama yang terakhir di Jakarta itu sandwich, tapi karena kita pindah tempat aku belum mulai lagi. Sama yang terakhir fokus di sini, di Bogor. Kalau desain itu partner aku yang bikin desainnya. Nah, cuma kalau misalkan kayak konsepnya, karena biasanya aku kan aku di luar sana juga sebagai konsumen kan. Aku juga suka banget aku makan di luar. Cuma memang kadang ada yang hilang pada saat kita makan ke tempat makan, cuma kayak pesan, makan, bayar. Jadi koneksinya nggak ada. Nah, makanya ini yang bikin beda tuh, aku pengen bikin koneksi sama para konsumen. Jadi nggak cuma mereka kenyang, tapi mereka juga ada pengalaman makan di sini tuh kesannya ramah-ramah orangnya kayak gitu, bener-bener disambut gitu. Itu sih yang ngebedain sih. Inspirasinya itu karena aku sebagai konsumen belum pernah nemuin yang kayak tempat yang emang kayak kita ngerasa datang ke rumah teman, berkunjung makan gitu. Kita bener-bener kayak pure udah aja kayak pesan, makan, pulang gitu kan. Nah kalau ini aku makanya inspirasinya karena aku belum nemuin tempatnya, aku pengen kayak aku mau datang lagi karena bukan karena makanannya enak aja, tapi aku mau datang lagi karena di sini tuh nyaman seperti rumah keluarga, saudara kayak gitu. Kalau fine dining aku sebenarnya kurang suka ya, kayak fine dining itu bukan sesuatu yang bisa dinikmati setiap hari. Nah, aku besar sama lingkungan aku yang komunitas kan. Jadi kenapa aku bikin konsep warungnya seperti ini? Karena sesimpel aku pengen pada saat aku datang ke warung itu aku bisa berinteraksi juga sama para konsumen yang datang. Terus udah gitu makanan yang paling bisa gak bikin bosen itu kan makanan rumahan sebenarnya ya. Jadi ya memang kayaknya kalau untuk usaha lebih oke kalau aku bikin makanan rumahan, karena kan mungkin di Bogor ini ada yang merantau jauh dari luar kota untuk kuliah atau untuk kerja. Mungkin mereka kangen masakan rumahan. Nah, mungkin alternatifnya kalau nggak pulang kampung bisa main ke sini untuk makan. Seperti itu sih. Oke, sekarang kita udah ada di dapur dan aku bakalan masakin cumi lovers di rumah nasi goreng rempah. Ini
salah satu makanan yang simple dan aku suka makan juga kalau misalkan lagi di Jumia bingung mau makan apa, paling simple makan nasi goreng. Sebelum masak aku ikat dulu ya rambutnya biar enggak kena rambut tapi. Oke, pertama-tama kita panasin dulu woknya. Terus udah gitu kita masukin minyak. Minyaknya kesini juga buat bikin telur. Kalau aku sih sukanya telurnya sunny side up tapi setengah matang. Sambil nunggu woknya panas kita masukin telurnya. Buang. Terus kita seasoning dulu telurnya biar nggak lupa. Oke. Ya oke, ini minyaknya udah panas. Langsung aja kita masukin nih bumbunya. Jadi yang bedain nasi goreng aku sama nasi goreng di luaran itu dari bumbunya. Karena ini kita ngangkat rasa Nusantara, nasi gorengnya sebenarnya perpaduan antara nasi goreng Aceh sama bumbu yang aku tambahin. Seperti ini bumbunya. Kita masak dulu bumbunya. Terus udah gitu, yang bikin beda juga di sini pakai seledri dan daun bawang. Ini juga bisa nambah si rasa nasi gorengnya jadi lebih enak. Ini kita masak dulu bumbunya. Terus aku biasanya tambahin air dikit. Karena bumbunya sebelumnya udah dimasak dulu, jadi kita sekarang langsung aja masukin nasi sama ayam yang udah disuir-suir. Kita kecilin lagi apinya. Terus sekarang tambahin bumbu-bumbu. Di sini aku cuma pakai 2 doang. Garam sama vetsin. Oke. Jadi deh, kita langsung plating aja. Dan kebetulan telur kita juga udah matang. Kita bisa langsung angkat. Dan voila. Jadi. Tanam. Ini namanya nasi goreng rempah. Gak lengkap rasanya kalau makan nasi goreng rempah nggak ditemenin sama minuman favorit aku. Jadi sekarang kita sebelum makan, kita ke bar dulu bikin minumannya. Let's go! Oke, sekarang kita bakalan bikin menu yang aku suka. Kayaknya cocok juga sama nasi goreng rempah yang tadi aku udah bikin. Ini kita bikin telang lemon. Jadi di sini udah ada bunga telang yang udah kering. Ada perasan lemon juga. Terus kita pakai sirup, 2 jenis sirup monin. Nah, pertama-tama nih kita blooming dulu sih bunga telangnya. Masukin. Terus ini kita aduk-aduk sampai warnanya berubah jadi biru. Nah, ini sekitar 1 menitan sih biasanya. Sambil nunggu, kita langsung masukin ingredients yang lain. Di sini aku pakai wild mint.
Terus aku juga pakai Asian lemongrass. Jadi ini cumi lovers kayaknya bisa deh bikin di rumah, tapi kalau nggak mau ribet ke Jumia aja. Oke. Ininya juga udah mulai blooming, lihat deh warnanya udah berubah jadi biru. Tuh. Nih. Ya, warnanya udah berubah jadi biru. Sebelum kita masukin bunga telangnya, kita tambahin es batu dulu. Segini kurang lebih. Es batu. Terus langsung aja kita tambahin si telang lemonnya. Nah, di sini aku juga pakai si bunganya karena bunganya itu bisa sebagai antioksidan yang baik buat tubuh. Cuma kita nggak pakai semuanya. Ini kita pindahin dulu ke milk jug biar gampang nuangnya. Langsung kita tuang ke sini pelan-pelan. Ini sengaja esnya aku banyakin karena dia bakalan berkurang seperti ini. Karena kan airnya panas. Set. Terus udah gitu kita tambahin bunganya. Dan biasanya di sini aku nambahin lemon kering. Ini lemon keringnya bukan beli yang pabrikan gitu, ini bener-bener dari kayak para petani lemon yang emang kayak sisa jualannya nggak laku, dia keringin kita beli. Jadi di Jumia ini semua bahan-bahannya diambilnya memang dari para petani-petani dan para UMKM, biar kita bisa saling bantu. Nah, terus mana lemonnya? Ada, bentar, ini perasan lemonnya kita taruh di sini. Set. Ini nggak semua sih nanti. Jadi nanti disajiinnya biasanya sama konsumen kayak gini. Jadi aku pengen experience-nya nanti konsumen yang ngerasain. Soalnya pada saat lemon dituang ke sini, dia bakalan berubah warna. Ya. Ini biasanya konsumen tuh aku biarin mereka buat ngelihat experience si telang lemonnya berubah warna. Jadi karena dia kena acid, jadi warnanya jadi berubah ungu. Lihat ya. Tuh, warnanya langsung berubah ungu kan? Science. Oke, minumannya udah jadi. Sekarang langsung kita bawa sama nasi gorengnya. Let's go! Oke Cumi Lovers, makasih banget udah mampir ke warung Jumia. Nah ini tadi aku udah selesai ngajak kalian keliling-keliling warung Jumia, udah masakin juga, udah bikin minuman juga. Buat kalian yang mau mampir boleh aku tungguin ke sini. Sekarang aku mau nyobain masakan aku. Terima kasih hari ini udah nemenin aku masak dan bikin minum. Bye bye.